Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota saya Apriani Yunsa Putri, NIM 70111937. Dan saya Linda Sekartajiningrum dengan NIM 70111928. Kami akan mempresentasikan tugas Islam dan peradaban Melayu yang membahas tentang politik dan pendidikan Islam di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan Islam politik masa tradisional kerajaan. Islam politik di masa kerajaan-kerajaan adalah gerbang pembuka lahirnya kekuatan politik Islam. Para raja Muslim sangat berperan memainkan posisinya dalam mendukung proses Islamisasi. Masa ini juga menjadi penanda runtuhnya dominasi politik Hindu-Buddha. Terhitung hanya secara kultur budaya saja, agama Hindu-Buddha masih mendominasi pola keberagaman Nusantara. Masa kolonial menjadi titik kemunduran politik Islam sebagai satu-satunya basis politik yang selama berabad-abad tetap eksis. Kerajaan-kerajaan tidak dapat lagi membendung kolonialisme, namun ada sisi positif akibat lemahnya posisi Raja Islam kala itu, yakni munculnya perlawanan terhadap penjajahan dari berbagai basis kekuatan Islam seperti para bangsawan, ulama, dan rakyat jelata. Masing-masing kelompok ini mempunyai masa yang dapat digerakkan sewaktu-waktu. Masa ini juga pada akhirnya melahirkan berbagai organisasi Islam sebagai wadah perjuangan umat untuk menghadapi penjajahan, sehingga pada masa ini lahir syariat Islam Muhammadiyah hingga Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, hubungan agama Islam dan politik di Indonesia. Menurut Fatih Osman, sebagaimana dikutip oleh Bahtiar Effendi menulis bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa sangkut paut sama sekali dengan masyarakat dan negara. Dari pernyataan tersebut, bisa dikatakan bahwa seakan-akan Islam merupakan agama yang hanya mementingkan persoalan ukhrawi, yaitu agama dan persoalan duniawi, termasuk di dalamnya persoalan negara dan politik. Berdiri sendiri, mempunyai wilayah sendiri-sendiri, dan tidak bisa dipersatukan. Di sisi lain, John Esposito menyebutkan politik dalam Islam sering dipandang sebagai penggabung agama dan politik. Dalam istilah gerakan modern, Islam adalah al-dain wa ad-daulah atau agama dan negara. Selanjutnya, menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hubungan keduanya bersifat simbiotik. Artinya, politik dan agama saling membutuhkan atau saling melengkapi. Kesejahteraan umat tidak akan terwujud secara sempurna, kecuali dengan bermasyarakat. Untuk mengaturnya tidak harus memerlukan pemimpin politik. Jadi jelas, dengan merujuk pada berbagai fakta dan kenyataan, maka dapat dikatakan bahwa antara agama dan politik memang tidak bisa dipisahkan secara konseptual, meskipun dalam praksisnya kadang terpisah dan berdiri sendiri. Selanjutnya, pandangan beberapa tokoh mengenai politik dalam Islam. Pertama, menurut Imam Al-Ghazali, pemikiran politik Al-Ghazali adalah pemikiran politik yang bersendikan agama dan moral, karena menurutnya kedudukan politik setingkat di bawah kenabian. Oleh karena itu, suatu keharusan bagi penguasa untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya, membersihkan aparat pemerintahannya dari segala sifat tercela. Selanjutnya, menurut Imam Al-Mawardi, dari segi politik, negara memerlukan sendi utama, yaitu agama yang dihayati, penguasa yang berwibawa, keadilan yang menyeluruh, keamanan yang merata, rakyat dapat menikmati ketenangan batin,
kesuburan tanah yang berkesenimbangan, harapan kelangsungan hidup. Selanjutnya, menurut Ibnu Khaldun, politik bagi Ibnu Khaldun adalah suatu aspek yang paling mulia dari kegiatan manusia, karena hanya manusialah, bukan makhluk lain, yang berpolitik dalam alam semesta ini. Karena itu, kewajiban manusia adalah menangani politik ini dengan aspek teragung dan eksistensinya, yaitu sesuai dengan kaidah moral dan keagamaan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Linda Sekartajiningrum. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia telah masuk ke Indonesia pada abad 13 dan Islam pertama masuk di daerah Aceh Darussalam dan memiliki gelar Serabi Mekah. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, lembaga formal. Lembaga formal merupakan lembaga yang di bawah naungan pemerintah yang bersifat resmi. Contohnya, madrasah ibtidaiyah dan madrasah tanwiyah dan lain sebagainya yang telah diresmikan oleh pemerintah. Dan selanjutnya yaitu lembaga informal. Lembaga informal merupakan lembaga yang tidak di bawah naungan pemerintah atau tidak resmi, seperti tempat kursus seperti pendidikan Al-Quran, Taruna, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu lembaga non-formal. Lembaga non-formal di sini yaitu lembaga yang berada di sekitar keluarga, seperti tempat mengaji, tempat beribadah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1900 dan menjelang 1945. Yang pertama, pendidikan Islam sebelum tahun 1990. Pada masa periode tersebut terdapat dua corak pendidikan, yaitu corak lama yang berpusat pada pondok pesantren dan corak baru dari perguruan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Yang selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada masa peralihan. Pada masa peralihan ini, Belanda telah mendirikan beraneka macam sekolah, ada yang bernama sekolah dasar, sekolah kelas 2, dan lain sebagainya. Namun, pada masa peralihan ini, mata pelajaran yang dipelajari hanya pelajaran umum, tidak pada pendidikan Islam saja. Pada masa penjajahan Jepang, kondisi pendidikan Islam di Indonesia mengalami perkembangan adanya Jepang ke Indonesia, karena sikap pemerintahan Jepang yang lebih lunak dibandingkan pada masa pemerintahan Belanda, dikarenakan Jepang bermaksud ingin memanfaatkan masyarakat Indonesia untuk membantu Perang Dunia Kedua yang dilakukan oleh Jepang. Yang selanjutnya yaitu masa kemerdekaan tahun 1945. Yang pertama, pendidikan Islam zaman kemerdekaan 1. Pada masa kemerdekaan, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pendidikan agama bagi sekolah negeri maupun swasta. Yang selanjutnya yaitu pendidikan pada zaman kemerdekaan 2. Membangun di pendidikan pada masa ini berdasarkan Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangun yang berpancasila. Maksudnya di sini yaitu membangun manusia yang mempunyai norma, agama, dan lain sebagainya sesuai dengan Pancasila. Permasalahan pendidikan Islam di Indonesia. Terjadinya penyempitan terhadap pemahaman pendidikan Islam yang hanya aspek kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, akan tampak adanya perbedaan dan permisahan antara yang agama dan yang bukan agama. Yang selanjutnya yaitu pemilihan-pemilihan antara umum dan ilmu agama. Inilah yang membawa umat Islam kepada keterbelakangan dan kemunduran keberadaan sistem pendidikan Islam yang hanya mengajarkan ilmu agama. Yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan Islam yang hanya mengajarkan ilmu agama. Dari sini akan menjelaskan menciptakan Muslim
yang menempuh pendidikan di luar sistem pendidikan Islam hanya mendapat porsi kecil dalam hal pendidikan Islam atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan ilmu keislaman. Baik, itu saja akan dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Baiklah, hanya ini yang dapat kami jelaskan. Maaf jika terdapat kesalahan atau kurang jelas dalam penyampaian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.